Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Arum Abadi dari Biologi 2 2018. Di sini saya akan menjelaskan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Adapun tujuannya yang pertama, mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, dan yang kedua yaitu menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. Di sini saya menggunakan kertas bertuliskan alel A dominan dan alel A resesif dengan perbandingan 2:3. Kemudian dimasukkan ke dalam toples yang pertama. Hal yang sama dilakukan pada toples yang kedua, yaitu dengan perbandingan 2:3. Tanpa melihat toples, ambil sebuah kertas dari toples yang pertama menggunakan tangan kanan, dan ambil sebuah kertas dari toples yang kedua menggunakan tangan kiri. Kemudian lihat genotip yang didapat, kemudian ditulis dalam tabel. Kembalikan kertas ke dalam toples. Dengan pengembalian ini, frekuensi alel dalam genepol akan sama, sehingga peluang alel terambil dalam setiap pengembalian akan sama. Kemudian dilakukan sampai mendapatkan 100 individu baru. Ini pengambilan yang terakhir atau pengambilan yang ke-100. A resesif dan A resesif. Setelah mendapat 100 individu baru, kemudian hitung frekuensi alel A dominan dan frekuensi alel A resesif. Adapun rumus untuk mencari frekuensi alel yaitu frekuensi alel A dominan sama dengan jumlah genotip A dominan ditambah 1/2 jumlah genotip A heterozigot dibagi total. Dan untuk mencari frekuensi alel A resesif sama dengan jumlah genotip A resesif ditambah 1/2 jumlah genotip A heterozigot dibagi total. Bandingkan frekuensi alel dan frekuensi genotip populasi awal terhadap populasi baru dan uji menggunakan chi-square. Hasil pengamatan yang didapat yaitu genotip A dominan jumlah 26 dengan frekuensi 26% dan A heterozigot jumlah 51 dengan frekuensi 51% dan A resesif 23 dengan frekuensi 23%. Kemudian perhitungan chi kuadrat pada frekuensi genotip. Pada frekuensi genotip A dominan 0,04 dan A heterozigot 0,02, kemudian A resesif 0,16, dan didapat X hitung yaitu 0,22. Kemudian X tabel pada frekuensi genotip ini menggunakan 5,99, sehingga X hitung kurang dari X tabel. 0,22 kurang dari 5,99, jadi H0 dapat diterima. Kemudian perhitungan chi-square pada frekuensi alel. Rumus mencari frekuensi alel sudah dijelaskan tadi, dan didapat hasil dari rumus tadi, alel A yaitu 0,515 dan alel A resesif yaitu 0,495. Kemudian dihitung dan dimasukkan ke dalam tabel, dan dihasilkan alel A dominan 0,00045 dan alel A resesif 0,0005, dan jumlahnya yaitu X hitung 0,00095.
Kemudian X tabel pada frekuensi alel ini menggunakan 3,84 sehingga X hitung kurang dari X tabel 0,00095 kurang dari 3,84, jadi H0 dapat diterima. Jadi kesimpulannya yaitu setelah data diuji menggunakan chi-square menunjukkan adanya kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg. Hasil data yang diperoleh dapat dikatakan pengamatan tidak menunjukkan adanya penyimpangan atau H0 dapat diterima. Kondisi tersebut menggambarkan adanya keseimbangan populasi di mana frekuensi alel dominan dan frekuensi alel resesif yang tetap dari generasi ke generasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.